Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shalwadina Gemilang. Saya dari kelas Hubungan Internasional 2B dengan NIM 124 11 03 10 364. Hari ini saya membuat tugas video yang diberikan oleh KSK dengan menggunakan buku referensi dari Viotti Paul Air and Mark V. Kauppi yang diterbitkan pada tahun 2012, International Relation Theory 5th edition. Pertama-tama kita masuk ke definisi teori. Setiap orang itu dapat mengartikan kata teori dengan berbeda-beda. Namun dalam konteks hubungan internasional sendiri, teori itu dipandang sebagai suatu cara untuk memahami dan juga menjelaskan dunia lebih baik dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, teori sendiri nih bukan hanya sekedar menjelaskan atau memberikan deskripsi, tetapi juga memberikan penjelasan berdasarkan kejadian atau kondisi sebelumnya dengan berbagai perspektif ataupun pendekatan yang ada seperti positivis, hukum generalization, dan juga rekonstruktif. Masuk ke pendekatan yang pertama, ada pendekatan positivis. Nah, menjelaskan hubungan sebab akibat dalam fenomena internasional dengan metode ilmiah dan juga empiris. Nah, contohnya itu hubungan antara perlombaan senjata dan kemungkinan adanya perang. Yang kedua itu ada pendekatan hukum atau generalization, yang dimana di sini tuh mencari aturan atau hukum umum dalam hubungan internasional untuk memprediksi non-perilaku antar negara. Contohnya itu faktor-faktor umum yang menyebabkan perang atau kerjasama internasional. Lalu yang ketiga ada pendekatan rekonstruktif, yaitu menganalisis peristiwa berdasarkan urutan sejarah untuk memahami bagaimana sih suatu fenomena itu bisa terjadi. Contohnya itu runtuhnya Uni Soviet yang dianalisis dari faktor sejarah bukan pola umum. Nah, ketiga pendekatan ini tuh memberikan perspektif yang berbeda-beda dalam memahami dan juga menjelaskan dinamika hubungan internasional yang terjadi. Terdapat tiga konsep utama dalam teori ini adalah yang pertama ada epistemologi, metodologi, dan juga ontologi. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang epistemologi. Nah, epistemologi itu merupakan suatu cara atau juga sarana yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sesuatu tentang dunia. Salah satu contohnya epistemologi itu adalah empirisme, yang merupakan pandangan bahwa satu-satunya dasar untuk membuktikan atau menentukan kebenaran adalah melalui pengamatan secara langsung terhadap dunia dengan menggunakan panca indera. Ini terdapat pendekatan lainnya seperti konstruktivisme, teori kritis, terus postmodernisme, dan juga feminis. Yang kedua itu ada metodologi, yang merupakan suatu cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan penelitian dan analisis dalam hubungan internasional. Terdapat dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode kuantitatif yang menggunakan statistik dan juga matematika, dan yang kedua adalah metode kuantitatif, yaitu studi kasus mendalam dan juga komparatif. Yang ketiga itu ada ontologi, yang merupakan suatu cara bagaimana kita memahami dan memandang dunia dan aktor-aktor dalam dunia tersebut dengan sifat dan struktur realitas gitu. Misalnya pertanyaan seperti apakah terdapat struktur nyata yang mempengaruhi perilaku para aktor, apakah terstruktur oleh benda material seperti materi dan juga ekonomi, atau ideasional seperti norma dan budaya. Nah, jawaban pada tiap-tiap pertanyaan tersebut tuh memiliki konsekuensi yang cukup besar dalam keilmuan seseorang dan bahkan cara kita untuk menjalani hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah teori hubungan internasional. Teori hubungan internasional tuh awalnya berfokus pada hubungan internasional antar negara, hubungan antar negara gitu, terutama dalam bidang perdagangan. Nah, sebelum terjadinya Perang Dunia I, setelah terjadinya perang tuh globalisasi tuh mulai melambat karena adanya proteksionisme dan mulai meningkat kembali pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Meningkatnya globalisasi itu memberikan suatu dampak yang positif bagi perdagangan dan juga investasi. Tetapi di samping itu terdapat dampak yang negatif juga seperti penyebaran senjata dan ancaman teroris. Pada tahun 1920 sampai 1950-an itu terjadi perdebatan
antara kaum realis yang menekankan konflik antar negara dan idealis yang optimis terhadap perdamaian. Nah, pada tahun 1960-an muncul juga perdebatan metodologi antara tradisionalis yang mengedepankan sejarah dan filsafat dengan behaviораlis yang mendukung metode ilmiah. Seiring berjalannya waktu, nah munculnya tantangan terhadap positivisme dengan pendekatan imperatif dan kritikan Marxisme serta pasca kolonialisme yang mengkaji struktur kekuasaan global. Nah, perkembangan yang terjadi itu merupakan suatu pergeseran dari hubungan antar negara ke analisis yang lebih kompleks dan juga multidisipliner. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran teori dalam hubungan internasional. Nah, peran teori dalam hubungan internasional yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, memberikan petunjuk akan situasi di lingkup internasional serta tindakan apa yang dapat diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kenneth Waltz sendiri sebagai contoh itu mewakili orientasi positivis dalam hubungan internasional dan berpendapat bahwasanya from theory all else follows, yang dimana dari teori semua mengikuti. Ini tuh menunjukkan bahwasanya teori yang baik itu tidak hanya menjelaskan peristiwa aja atau fenomena internasional yang terjadi, tapi juga dapat mengantisipasi hasil-hasil yang mungkin muncul dari suatu situasi tertentu. Di sini ada level analisis dalam teori. Nah, tingkat analisis dalam teori itu dalam teori hubungan internasional tuh mengacu pada berbagai level yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi seperti penyebab perang. Terdapat 4 tingkat analisis yang sering digunakan, yaitu yang pertama individu, kelompok, negara, dan sistem internasional. Yang pertama tingkat individu itu merupakan perilaku pemimpin dan individu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada tingkat kelompok, yang dimana peran kelompok dalam birokrasi, kelompok kepentingan, dan juga organisasi non pemerintahan. Yang ketiga itu ada tingkat negara, yang dimana struktur politik dan ekonomi domestik, opini publik, nasionalisme, dan juga ideologi. Yang keempat itu ada sistem internasional yang merupakan anarki internasional. Nah, masuk ke pengaplikasian teori dalam hubungan internasional. Nah, teori dalam hubungan internasional sendiri itu tidak hanya digunakan dalam dunia akademis saja, tapi juga dalam praktik kebijakan. Teori itu membantu membuat kebijakan memahami dan memprediksi dinamika internasional seperti kebijakan luar negeri, kerjasama internasional, dan strategi perdamaian. Contohnya tuh teori digunakan untuk merancang kebijakan dalam mengurangi konflik, mencegah perlombaan senjata, dan juga mempromosikan diplomasi antar negara. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.